Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah teori akuntansi, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan aset atau aktiva. Adapun agenda bahasan dari pertemuan kali ini yang berkaitan dengan materi aset, kita akan mulai dari pengertian aset itu apa, lalu dilanjutkan dengan karakteristik dari aset, dan kita lanjutkan dengan konsep penilaian aset, serta berikutnya adalah berkenaan dengan pengelompokan aset. Nah, terkait dengan pengelompokan aset ini, kita akan berbicara mengenai aset lancar, aset tetap, dan aset tak berwujud. Dan pada sesi terakhirnya, kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan khusus yang biasanya timbul dalam persoalan aset. Terkait dengan pengertian aset atau kita dulu menyebutnya sebagai aktiva, ini Financial Accounting Standard Board atau FASB mendefinisikan aset sebagai sesuatu yang memiliki manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat adanya transaksi atau peristiwa masa lalu. Sehingga dalam hal ini tentunya untuk dapat kita memahami apa itu aset, yaitu sesuatu yang memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang, di mana hal tersebut itu diperoleh oleh suatu entitas akibat adanya suatu transaksi di masa lalu. Dalam literatur lain disebutkan bahwa aset sebagai salah satu unsur laporan keuangan ini didefinisikan sebagai sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan ini diharapkan akan diperoleh oleh perusahaan. Selain itu, aset juga dimaknai sebagai manfaat ekonomi yang mungkin diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat dari adanya transaksi atau kejadian di masa lalu. Sehingga kalau kita simpulkan bahwa dari beberapa definisi tersebut ada 3 kunci yang harus dipahami dalam mendefinisikan aset. Yaitu yang pertama adalah adanya manfaat ekonomi. Dan yang kedua, manfaat ekonomi tersebut itu dikuasai oleh suatu entitas atau suatu perusahaan. Dan yang ketiga, manfaat ekonomi tersebut itu terjadi karena transaksi di masa lalu. Sehingga dari 3 hal tersebut itu kita akan lebih mudah untuk mendefinisikan terkait dengan aset. Sebagaimana tadi saya sampaikan terkait dengan kata kunci dalam definisi aset tersebut, maka kita bisa mengistilahkannya sebagai karakter utama dalam aset. Artinya aset memiliki 3 karakter utama, yaitu memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang, dikuasai oleh suatu unit usaha tertentu, dan yang ketiga hasil dari transaksi masa lalu. Nah, karakteristik aset lainnya itu adalah adanya karakteristik manfaat di masa mendatang. Adanya pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aset tersebut berkaitan dengan entitas tertentu, menunjukkan proses akuntansi, berkaitan dengan dimensi waktu, dan berkaitan dengan karakteristik keterukuran. Nah, itu karakteristik dari yang namanya aset.
Bila kita jelaskan satu persatu berkaitan dengan karakteristik utama dari sebuah aset, yang pertama itu adalah memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang, maka aset harus memiliki kemampuan bagi suatu entitas untuk ditukar dengan sesuatu lain yang memiliki nilai, atau digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai atau digunakan untuk melunasi utang. Jadi, manfaat ekonomi pada masa mendatang yang melekat pada aset merupakan potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap yang namanya arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Itu kalau misalnya kita memaknai aset memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Artinya aset yang dimiliki itu dapat dilakukan penukaran atau dapat ditukar dengan sesuatu yang lain yang memiliki nilai atau digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai atau digunakan untuk melunasi utang. Nah, manfaat ekonomi tersebut dapat mengalir ke perusahaan dengan cara seperti dapat digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam proses produksi barang dan jasa yang dijual oleh unit usaha. Dapat dipertukarkan dengan aset lain, dapat digunakan untuk melunasi hutang, dan dapat dibagikan kepada pemilik perusahaan. Itu manfaat yang dapat mengalir kepada perusahaan karena aset memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang. Karakteristik berikutnya terkait dengan aset yaitu diperoleh dan dikuasai oleh unit usaha. Dimaknai sebagai sesuatu dapat dikatakan sebagai aset bila unit usaha tertentu dapat menggunakan manfaat aset tersebut dan menguasainya sehingga dapat mengendalikan akses pihak lain terhadap aset tersebut. Kalau misalnya kita memiliki sesuatu dan orang lain tidak memiliki akses terhadap hal tersebut, maka sesuatu yang kita miliki itu adalah aset. Ini makna harfiahnya atau makna gampangnya dari karakteristik aset diperoleh dan dikuasai oleh unit usaha. Penguasaan dan pengendalian terhadap suatu aset dapat diperoleh suatu unit usaha melalui proses yang namanya pembelian, pemberian, penemuan, perjanjian, produksi, penjualan, dan pertukaran. Itu mekanisme dalam penguasaan aset. Aset tersebut dapat dilakukan yang namanya dari proses pembelian, atau diberi oleh seseorang, atau aset tersebut kita menemukan aset tersebut, atau karena ada transaksi perjanjian sewa menyewa terkait kepemilikan aset, atau aset tersebut kita produksi sendiri, atau dilakukan yang namanya penjualan aset tersebut, pengalihan kepada pihak yang lain. Dan yang terakhir itu kalau misalnya ada mekanisme pertukaran. Ini penguasaan dan pengendalian terhadap suatu aset, mekanismenya sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Sehingga karakteristik aset yang kedua itu harus diperoleh dan dikuasai oleh suatu unit usaha. Karakteristik yang terakhir dari suatu aset yaitu merupakan hasil transaksi masa lalu. Suatu unit usaha dapat mengakui suatu aset apabila telah terjadi transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan suatu entitas memiliki hak untuk mengendalikan terhadap manfaat dari aset tersebut. Nah, suatu barang yang kehilangan faktor dapat dipertukarkan, exchangeability, berarti kehilangan nilai ekonomi karena pembelian atau penjualannya tidak memungkinkan untuk dilakukan sehingga tidak ada nilai pasar yang melekat pada barang tersebut. Nah, untuk masalah karakteristik aset yang ketiga ini ya harus
merupakan hasil transaksi masa lalu, baik dari peristiwa lain yang menyebabkan suatu entitas itu memiliki hak terhadap kepemilikan aset yang diperoleh saat ini. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan konsep penilaian aset, di mana penilaian aset dalam akuntansi itu merupakan proses penentuan nilai rupiah untuk menentukan makna ekonomi dari suatu aset yang akan disajikan dalam neraca. Apakah nilai aset yang dicantumkan di neraca itu memenuhi syarat yang ditentukan dan nilainya itu berapa atas beberapa komponen yang masuk memenuhi kriteria dalam konsep penilaian aset ini. Tujuannya apa dalam melakukan penilaian aset? Yang pertama adalah sebagai salah satu langkah dalam mengukur laba. Ini dampaknya terhadap biaya penyusutan yang timbul dari pencatatan aset. Yang kedua adalah sebagai salah satu langkah dalam proses penyajian posisi keuangan. Ini sudah pasti berapa nilai yang tercantum dalam neraca. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan informasi yang ingin dicapai dalam pelaporan keuangan terkait dengan nilai dari aset tersebut yang disajikan dalam neraca. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan informasi khusus yang memerlukan penilaian untuk kepentingan manajemen. Ada dua jenis nilai pertukaran yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian aset. Yang pertama adalah nilai keluaran, di mana nilai keluaran ini menunjukkan aliran dana atau kas yang diperkirakan akan diterima perusahaan di masa mendatang sesuai dengan harga pertukaran output atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Nilai keluaran didasarkan atas jumlah rupiah kas atau penghargaan lainnya yang diterima suatu unit usaha apabila aset atau potensi jasa akhirnya keluar dari kesatuan usaha melalui pertukaran atau konversi. Nilainya adalah berdasarkan aliran dana yang diperkirakan akan diterima oleh perusahaan. Contoh misalnya, kita menjual suatu aset, maka dari hasil transaksi penjualan tersebut yang menimbulkan adanya aliran dana kas masuk, misal katakanlah nilainya 100 juta, maka 100 juta dari hasil transaksi penjualan tersebut yang mengakibatkan timbulnya aliran dana masuk, itulah sebagai nilai terkait dengan penilaian suatu aset. Dasar penilaian yang kedua yaitu nilai masukan atau input value, di mana nilai masukan menunjukkan jumlah rupiah yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh aset yang akan digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Nilai masukan didasarkan atas jumlah rupiah yang harus dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh aset atau objek jasa tertentu yang masuk dalam unit usaha. Ini yang banyak dipergunakan oleh perusahaan ketika kita mau membeli sebuah kendaraan, biasanya menggunakan nilai masukan. Berapa rupiah yang akan kita keluarkan untuk mendapatkan kendaraan tersebut? Dari harga perolehannya terlebih dahulu yang sesuai dengan faktur yang ada. Terus selanjutnya misalnya katakanlah biaya untuk mendatangkan ke perusahaan itu masuk dalam komponen pengadaan aset sehingga menjadi nilai atau harga perolehan dari aset yang dimaksud. Penilaian aset menurut FSAB itu ada 5 jenis. Yang pertama adalah historical cost. Ini umum dipergunakan oleh perusahaan.
tanah, gedung, perlengkapan pabrik, dan kebanyakan sediaan dilaporkan atas dasar kos historisnya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperolehnya. Kos historis ini tentunya disesuaikan dengan jumlah bagian yang telah didepresiasi atau diamortisasi. Berapapun nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut, itu masuk dalam kos historis. Dan ntar akan dilakukan yang namanya depresiasi atau amortisasi. Yang kedua adalah current cost. Beberapa sediaan disajikan sebesar nilai sekarang atau penggantinya, yaitu jumlah rupiah kos atau setaranya yang harus dikorbankan jika aset tertentu yang sejenis diperoleh saat ini. Yang menjadi indikator dalam hal current cost ini adalah aset yang sejenis. Perbandingannya adalah aset yang sejenis itu kalau misalnya kita peroleh pada saat ini nilainya berapa. Nah, yang dijadikan nilai tersebut yang dijadikan dasar untuk menentukan besaran dari nilai aset yang kita terima. Contoh misalnya kita memperoleh hibah dari seseorang berupa tanah. Nah, untuk mencatat hibah tersebut itu kita tidak memiliki yang namanya historical cost, maka bisa menggunakan yang namanya current cost ini. Kita berbandingkan dengan nilai tanah pada wilayah tersebut yang sejenis. Kira-kira nilainya berapa? Ketika kita sudah tentukan, maka nilai yang disandingkan dengan nilai aset tanah yang lainnya itu yang dijadikan dasar dalam penilaian aset tanah hibah tersebut. Metode penilaian yang ketiga yaitu current market value. Ini biasanya istilah dalam teori akuntansi itu adalah nilai pasar. Beberapa jenis investasi dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar, selain yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh kesatuan usaha dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal. Yang keempat, metodenya yaitu net realizable value, di mana beberapa jenis piutang jangka pendek dan sediaan barang disajikan nilai terrealisasi bersih, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan yang diperlukan untuk mengkonversi aset tersebut menjadi kas atau setara kas. Berapa sih nilai netnya kalau misalnya kita melakukan yang namanya pembelian suatu aset. Nah, ini metode yang keempat. Metode yang terakhir dari penilaian aset menurut FSAB yaitu present value of future cash flow, di mana piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang penerima kas di masa mendatang sampai piutang terlunasi dikurangi dengan tambahan kos yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Biasanya ini dipergunakan dalam mencatat piutang yang ada cadangan kerugian piutang. Aset dikelompokkan menjadi dua, yaitu aset lancar, current asset, dan aset tidak lancar atau non-current asset. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat direalisasi atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Artinya kepemilikan aset itu tidak lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Nah, aset lancar ini pergerakannya sangat liquid sekali, sangat cepat sekali, sehingga menggunakan atau diberikan istilah yang namanya aset lancar.
Aset lancar itu meliputi kas dan setara kas, piutang, persediaan, dan beberapa dalam literatur itu perlengkapan juga masuk dalam kategori aset lancar karena likuiditasnya itu tidak lebih dari 1 tahun. Nah, untuk aset tidak lancar atau non-current aset itu banyak istilah yang dipergunakan menggunakan istilah aset tetap, yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Yang termasuk dalam kategori aset tetap ini berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan aset tetap lainnya. Terkait dengan aset tetap ini menyebabkan terjadinya yang namanya biaya penyusutan, terkecuali aset tetap berupa tanah itu tidak memiliki yang namanya penyusutan, tapi memiliki nama lainnya yaitu depresi, penurunan terhadap nilai manfaat dari tanah tersebut. Dalam literatur lain disebutkan mengenai pengelompokan aset di mana aset ini dikelompokkan menjadi 5 jenis dalam kelompok utama, yaitu yang pertama adalah aset lancar atau current asset dan yang kedua adalah investasi jangka panjang atau long term investment dan yang ketiga adalah aset tetap di mana ini biasanya berhubungan dengan properti, plant, dan equipment. Dan yang keempat yaitu aset tak berwujud atau intangible asset. Dan yang kelima yaitu aset lain-lain di mana bila beberapa jenis aset ini tidak dapat dikelompokkan pada 4 kelompok lainnya, maka dimasukkan dalam aset lain-lain. Untuk penjelasan lebih detailnya mengenai masing-masing aset tersebut, kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu, terutama yang berkaitan dengan aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Nah, untuk aset lancar atau current asset, kita mulai bahasan dari karakteristik dan pengakuan terhadap aset lancar tersebut, di mana aset lancar ini memiliki karakteristik yaitu diharapkan dapat direalisasikan sebagai kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus operasi normal perusahaan, yaitu tidak lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Dan karakteristik berikutnya yaitu lebih ditekankan pada harapan atau niat daripada ketersediaan, khususnya dalam hal mengenai surat-surat berharga. Sedangkan dalam PSAK nomor 1 disebutkan bahwa aset ini diklasifikasikan sebagai aset lancar jika memenuhi beberapa persyaratan, yaitu yang pertama diperkirakan akan dapat direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan, yaitu 12 bulan atau 1 tahun. Atau memenuhi karakteristik atau persyaratan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Atau yang terakhir yaitu berupa kas atau setara kas yang dalam hal ini penggunaannya tidak dibatasi. Aset lancar ini dikelompokkan menjadi 2 golongan, di mana yang pertama adalah aset lancar moneter, yaitu klaim terhadap jumlah tertentu dari suatu mata uang pada tingkat daya beli saat ini. Aset lancar moneter ini memiliki nilai satuan uang tetap, namun daya beli yang dapat berbeda-beda. Yang termasuk dalam golongan atau kelompok aset lancar moneter ini adalah kas, piutang dagang,
dan investasi moneter di mana biasanya berkaitan dengan investasi dalam obligasi dan wesel tagi. Sedangkan kelompok yang kedua yaitu aset lancar non-moneter, yaitu hak atau klaim atas sejumlah uang pada suatu tanggal tertentu di masa depan yang pada saat ini jumlahnya tidak dapat diketahui dengan pasti. Contoh dalam hal ini yang berkaitan dengan aset lancar non-moneter adalah investasi dalam saham, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Nah, ketiga item tersebut ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan aset moneter, yaitu nilai sekarangnya ini tidak dapat diestimasi dengan cara mendiskontokan nilai jatuh tempo di masa depan dan menyesuaikannya dengan ketidakpastian dalam penagihan. Artinya, nilai yang tertera saat ini belum tentu dapat ditagih sejumlah yang tercatat tersebut. Nah, umumnya baik aset lancar moneter ataupun aset lancar non-moneter ini diakui pada saat diperoleh. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan pengukuran aset lancar, di mana pengukuran aset lancar ini terbagi menjadi dua, yaitu menggunakan historical cost dan salah satunya adalah menggunakan current cost. Di mana dalam pengakuan aset lancar ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah keharusan untuk menganut sifat konservatif dan yang kedua tingkat kepastian yang realistis. Nah, terkait dengan contoh dalam pengukuran yang berhubungan dengan sifat konservatif ini yaitu penilaian persediaan yang didasarkan pada LOCOM atau lower of cost or market, yang artinya mana yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai pasar, itulah yang digunakan dasar dalam penilaian persediaan. Sedangkan contoh yang berkenaan dengan pengukuran yang berhubungan dengan tingkat kepastian realisasi, ini adalah berhubungan dengan surat berharga yang dalam hal ini dinilai berdasarkan pada harga pasar. Hal ini dapat dilakukan karena adanya pasar sekunder yang menyediakan kepastian dalam jual beli surat berharga. Berikut ini kita sajikan mengenai ringkasan dalam pengukuran aset lancar, di mana yang pertama adalah berkaitan dengan kas. Nah, kas ini disajikan sesuai dengan nilai sekarang yang sudah pasti, yaitu sebesar nilai nominal mata uang tersebut. Dalam hal kas tersebut dalam mata uang asing, maka harus terlebih dahulu dikonversikan ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Dan yang kedua yaitu pengukuran tentang piutang, di mana dalam masalah piutang ini disajikan berdasarkan nilai realisasi bersih. Dan sebenarnya piutang ini harus dinilai sesuai dengan nilai jatuh tempo yang didiskontokan ke masa sekarang. Tetapi karena adanya perbedaan antara hasil diskonto dan nilai jatuh tempo tidak terlalu material, maka mekanisme pendiskontoan tersebut itu tidak dilakukan. Dan ini sesuai dengan asas konservatif, di mana nilai jatuh tempo ini harus dikurangi dengan taksiran jumlah piutang yang tak dapat ditagih atau tidak tertagih. Dan yang berikutnya yaitu terkait dengan pengukuran investasi moneter, di mana investasi moneter ini dinilai sesuai nilai pasar pada tanggal neraca. Dan berikutnya berkenaan dengan pengukuran persediaan, persediaan ini dinilai berdasarkan pada nilai yang terendah antara harga pasar dan harga perolehan.
Kalau lebih rendah harga perolehan, maka yang dijadikan dasar penilaian persediaan itu adalah harga perolehan. Sedangkan kalau yang lebih rendah itu adalah harga pasar dibandingkan dengan harga perolehan, maka yang dijadikan dasar penilaian persediaan adalah menggunakan harga pasar. Dan pengukuran aset lancar berikutnya yang terkait dengan biaya dibayar di muka, ini dinilai berdasarkan pada kas yang dikeluarkan untuk memperoleh manfaat yang baru yang akan dinilai pada periode berikutnya. Sedangkan terkait dengan penyajian aset lancar, dalam hal ini perusahaan menyajikan aset lancar itu terpisah dari aset tidak lancar. Hal ini sebagaimana liabilitas jangka pendek yang juga terpisah dengan liabilitas jangka panjang. Kecuali untuk industri tertentu yang mungkin mengecualikan ketentuan tersebut dan telah diatur melalui SAK tertentu atau SAK khusus. Nah, aset lancar ini juga disajikan menurut ukuran likuiditasnya. Mana yang paling likuid itu yang ada pada posisi paling atas dan berurutan terkait dengan tingkat likuiditas dari aset lancar tersebut. Tentunya hal ini berbeda dengan liabilitas yang disajikan menurut urutan jatuh temponya. Bahasan berikutnya yaitu berkenaan dengan aset tetap dan kita akan mulai dari karakteristik dan pengakuan dari aset tetap tersebut. Tapi sebelumnya kita harus memahami terkait dengan definisi dari aset tetap menurut PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, di mana aset tetap ini dimaknai sebagai aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang dalam hal ini digunakan dalam operasional perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Untuk dinyatakan sebagai sebuah aset tetap, maka ada beberapa karakteristik yang perlu dipahami, yaitu yang pertama adalah berupa barang fisik yang digunakan untuk memproduksi barang lain atau jasa, dan yang kedua memiliki manfaat yang tidak terbatas untuk masa manfaatnya, dan yang ketiga dinilai berdasarkan hak untuk menggunakan aset tersebut, dan yang keempat sifatnya non-moneter, dan yang kelima dalam hal ini yaitu menghasilkan jasa selama periode yang lebih panjang dari periode 1 tahun atau 1 siklus operasi perusahaan, mana yang lebih panjang antara periode 1 tahun tersebut atau siklus operasional perusahaan. Berbicara mengenai aset tetap itu dimaknai sebagai barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Ada 6 karakteristik yang harus dipenuhi untuk dicatat sebagai aset tetap. Yang pertama adalah barangnya berwujud. Yang kedua umurnya lebih dari 1 tahun. Yang ketiga digunakan untuk operasional perusahaan. Yang keempat tidak diperjualbelikan. Yang kelima nilainya material. Dan yang keenam dimiliki oleh perusahaan. Nah, kalau misalnya memenuhi dari 6 karakteristik tersebut, maka dapat tercatat sebagai aset tetap. Contoh misalnya tanah, bangunan, kendaraan, mesin, peralatan, yang notabene-nya barangnya berwujud, umurnya lebih dari setahun, digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, tidak diperjualbelikan, terus nilainya material dan dimiliki oleh perusahaan, maka aset-aset tersebut itu dapat
tercatat sebagai aset tetap. Ada 2 contoh yang memenuhi hanya sebagian dari 6 karakteristik aset tetap tersebut. Contoh misalnya, kendaraan yang ada di showroom atau dealer, baik itu roda 2 ataupun roda 4, itu hanya memenuhi sebagian dari karakteristik aset tetap tersebut. Pertama, barangnya berwujud. Iya. Yang kedua, umurnya lebih dari 1 tahun. Iya. Yang ketiga, digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Tidak. Kenapa? Karena alasan yang keempat ini. Tidak diperjualbelikan. Tidak. Dia dipergunakan untuk aktivitas jual beli perusahaan. Terus, apakah nilainya material? Iya. Apakah aset tersebut dimiliki oleh perusahaan? Iya. Dari 6 karakteristik tersebut yang tidak memenuhi, yaitu tidak dipergunakan untuk aktivitas operasional perusahaan dan barang tersebut itu diperjualbelikan, maka dia atau aset tersebut itu tidak bisa dicatat sebagai aset tetap. Contoh yang kedua misalnya, kita melakukan sewa menyewa kendaraan atau mesin. Nah, barangnya itu memang berwujud, umurnya lebih dari 1 tahun, digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, tidak untuk digunakan dalam jual beli atau diperjualbelikan, nilainya material, tapi tidak dimiliki oleh perusahaan. Karena aset tersebut milik orang lain atau perusahaan lain yang kita sewa. Maka aset tersebut itu tidak bisa dicatat sebagai aset tetap. Sedangkan suatu aset berwujud ini harus diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan menjadi aset tetap bila mana memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama adalah besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomian di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aset tersebut itu akan mengalir ke dalam perusahaan. Dan yang kedua yaitu biaya perolehan aset dapat diukur. Sehingga ketika memenuhi 2 hal tersebut, maka aset berwujud ini harus diakui sebagai aset tetap. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan pengukuran aset tetap di mana suatu benda berwujud yang telah memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehannya. Nah, jika beberapa aset ini diperoleh melalui pembelian gabungan atau secara lansam, maka untuk aset yang diperoleh melalui pembelian gabungan tersebut, harga gabungan ini dialokasikan pada aset berdasarkan perbandingan nilai wajar dari masing-masing aset tersebut. Sehingga terbagi berdasarkan pada nilai wajar yang dimiliki oleh aset tersebut. Sedangkan jika baru dibangun dengan terlebih dahulu menjual atau menghancurkan aset lama, maka harga perolehan aset baru tersebut itu harus mencakup harga jual aset lama ditambah dengan biaya pemindahannya. Nah, dalam pembangunan aset baru, perusahaan akan menghadapi persoalan yang menyangkut terhadap biaya bunga dan alokasi biaya overhead yang digunakan secara bersamaan. Untuk itu kita akan membahas terlebih dahulu berkenaan dengan biaya bunga, di mana biaya bunga ini timbul karena perusahaan meminjam uang untuk membangun aset. Nah, dalam hal ini diperlukan beberapa hal. Yang pertama yaitu biaya bunga seluruhnya dianggap sebagai beban. Alasannya adalah karena
perusahaan dalam hal ini bisa menghindari timbulnya beban ini dengan mengeluarkan dana sendiri untuk pembangunan tersebut. Meskipun alasan ini tetap tidak menafikan terhadap adanya biaya untuk menggunakan dana. Dan yang kedua yaitu hanya biaya bunga akrual yang dibayar atas pinjaman untuk tujuan khusus yang dapat dikapitalisasikan. Asumsinya yaitu bunga merupakan biaya yang sesungguhnya dibayarkan ke kreditor. Artinya yang diakui yaitu sesuai dengan nilai yang dibayarkan ke kreditur. Namun karena nilai sekarang aset adalah sama, bagaimanapun cara pendanaannya, maka jika bunga pinjaman tersebut itu dikapitalisasi, seharusnya bunga atau ekuitas pemilik juga dikapitalisasikan. Dan dalam hal ini tentunya ada perbedaan pendapat terkait dengan biaya bunga tersebut. Hal yang pertama yaitu biaya bunga diakui sesuai dengan biaya yang dikeluarkan sebagai beban dari pinjaman tersebut. Dan yang perlu diingat yang kedua yaitu bila mana dana yang dipinjam tersebut itu dapat dikapitalisasikan, maka biaya bunga tersebut itu juga dapat dikapitalisasikan. Dan hal yang ketiga yang berhubungan dengan biaya bunga yaitu biaya bunga atas pinjaman untuk tujuan apapun itu dapat dikapitalisasikan dengan syarat biaya bunga tersebut itu mencerminkan opportunity cost dari penggunaan dana baik yang berasal dari luar maupun dari penggunaan ekuitas sendiri. Dan yang keempat, seluruh biaya bunga atas penggunaan dana baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari ekuitas itu dapat dikapitalisasikan. Sehingga dari penjelasan tersebut kita dapat memahami bahwa biaya bunga ini dapat dikapitalisasikan. Persoalan berikutnya dalam masalah pembangunan aset baru adalah terkait dengan alokasi biaya overhead. Sebagaimana kita ketahui bahwa masalah yang timbul dalam pembangunan sendiri suatu aset baru oleh perusahaan ini adalah berkaitan dengan bagaimana biaya overhead ini dapat dialokasikan secara tepat kepada aset baru dan kepada produksi normal. Nah, dalam hal ini ada 4 usulan yang dapat dipertimbangkan, yaitu yang pertama adalah jangan bebankan biaya overhead ini ke aset baru. Dengan asumsi yang mendasari terkait dengan usulan ini adalah bahwa biaya overhead ini seharusnya dibebankan seluruhnya ke operasi normal dalam periode berjalan. Kenapa? Karena sebagian besar merupakan biaya tetap. Kapitalisasi sebagian dari biaya overhead ke dalam aset tetap tentunya akan menyebabkan beban periode berjalan menjadi terlalu rendah dan laba bersih periode berjalan ini menjadi terlalu tinggi. Usulan berikutnya yang kedua yaitu bebankan tambahan biaya overhead ke aset baru di mana ini hanya sebatas tambahan biaya overhead variabel saja. Argumen yang mendasari usulan ini adalah jika seluruh biaya overhead dibebankan pada periode berjalan, maka laba bersih periode berjalan menjadi lebih rendah daripada yang seharusnya. Padahal tambahan biaya overhead tersebut itu timbul karena adanya pembangunan aset baru dan oleh karenanya harus dikapitalisasi sebagai bagian dari aset baru tersebut. Dan usulan yang ketiga yaitu bebankan biaya overhead ke aset baru sejumlah overhead yang penggunaannya untuk produksi normal terbatas dengan adanya pembangunan aset baru tersebut. Dan yang terakhir terkait dengan usulan masalah alokasi biaya overhead yang keempat yaitu bebankan biaya overhead secara proporsional antara aset baru
dan produksi normal. Argumen ini adalah terkait dengan aset baru tentunya akan menyumbangkan tambahan pendapatan di kemudian hari. Oleh karenanya itu, sebagian biaya overhead ini harus dikapitalisasi karena memberikan manfaat di masa yang akan datang. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan pengukuran dari adanya pertukaran aset tetap. Nah, ini bila mana aset baru diperoleh dengan cara penukaran dengan aset lama, maka ada 4 cara yang dapat dilakukan terkait dengan pengukuran pertukaran aset tetap tersebut. Cara yang pertama yaitu aset baru dinilai berdasarkan nilai wajar dari aset lama. Artinya, aset baru yang diperoleh tersebut itu dinilai sesuai dengan nilai wajar yang dihasilkan dari aset lama tersebut. Sedangkan cara yang kedua yaitu jika nilai wajar aset lama ini tidak tersedia, maka aset baru tersebut itu dinilai berdasarkan nilai wajar dari aset baru yang diperoleh tersebut. Dan cara yang ketiga yaitu jika nilai wajar aset lama dan aset baru ini tidak tersedia, maka aset baru ini boleh dinilai berdasarkan nilai tercatat dari aset lama yang diperoleh tersebut. Dan yang terakhir, yang cara keempat adalah khusus untuk pertukaran aset yang sejenis, kerugian ini boleh langsung diakui, tetapi terkait dengan keuntungan itu harus dikapitalisasi dengan nilai aset yang diperoleh. Bahasan berikutnya terkait dengan penyusutan atau depresiasi, di mana menurut PSAK, penyusutan ini merupakan alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi, artinya sesuai dengan masa ekonomisnya. Nah, ada dua konsep dalam penyusutan, yaitu yang pertama, suatu pengukuran atas penurunan nilai aset setelah dinyatakan kembali untuk perubahan harga umum atau secara spesifik. Dan yang kedua yaitu alokasi harga perolehan atas dasar yang lain berdasarkan pada manfaat yang akan diperoleh pada setiap periodenya. Nah, berdasarkan definisi penyusutan tersebut berdasarkan tuturan dari PSAK, terlihat bahwa konsep yang dianut merupakan konsep yang kedua, yaitu konsep mengenai alokasi harga perolehan atau dasar yang lain berdasarkan manfaat yang akan diperoleh pada setiap periodenya, bukan pada konsep yang pertama, yang merupakan pilihan antara suatu ukuran atas penurunan nilai aset. Nah, hal ini tentunya sejalan dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh AIA Komite on Terminologi pada tahun 1942 yang menegaskan bahwa penyusutan ini merupakan proses alokasi, bukan proses penilaian. Sehingga dapat dipahami bahwa penyusutan ini merupakan alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasikan. Namun, yang perlu dipahami dalam pemilihan definisi penyusutan sebagai proses alokasi, ini mengandung beberapa kelemahan, antara lain yaitu yang pertama, definisi ini tentunya bersifat sintetik dan tidak memiliki arti dalam dunia nyata. Implikasinya adalah pemilihan metode penyusutan ini menjadi arbiter karena tidak dihubungkan dengan penurunan dari nilai aset tetap tersebut. Hanya didasarkan pada alokasi nilai dari nilai aset tetap pada masa ekonomisnya. Dan yang kedua yaitu timbul keraguan tentang pemilihan periode alokasi
apakah sepanjang aset itu diniatkan untuk digunakan. Misalnya, suatu perusahaan membeli aset yang berumur 10 tahun tetapi hanya akan memakainya selama 3 tahun saja. Nah, aset tersebut tentunya bersifat khusus sehingga tidak dapat dijual. Sebagai akibatnya, aset tersebut itu harus dialokasikan selama 3 tahun ataukah selama 10 tahun. Sehingga menyebabkan terjadinya keraguan terkait dengan pemilihan periode alokasinya atau masa ekonomis dari nilai aset tersebut. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan definisi ini membuat penyusutan tidak mencerminkan nilai sekarang dari jasa yang dikonsumsi atau yang dihasilkan oleh aset tetap tersebut pada periode berjalan. Ini tentunya menimbulkan ketidakkonsistenan dalam laporan laba rugi di mana pendapatan menggunakan nilai sekarang tetapi beban penyusutan itu menggunakan nilai historis. Sehingga laba bersih yang dihasilkan itu sebenarnya dinyatakan terlalu tinggi. Kenapa? Karena pendapatannya didasarkan pada nilai sekarang, sedangkan ada beberapa komponen dalam biaya, terutama penyusutan, itu didasarkan pada nilai historis. Dan yang keempat yaitu penyusutan tidak menunjukkan terkait penurunan fisik dari aset tetap itu sendiri, namun hanya sebatas alokasi nilai dari nilai aset tetap tersebut. Karena adanya kelemahan-kelemahan tersebut yang telah dipaparkan, maka ada beberapa pendapat yang mengusulkan untuk mengubah terhadap definisi dari penyusutan atau depresiasi, di mana salah satunya adalah Komite on Concept and Standard dari American Accounting Association yang merupakan asosiasi profesional utama untuk akademisi akuntansi di Amerika Serikat yang dalam hal ini mendukung pendidikan, penelitian, dan praktek akuntansi. Ini mengusulkan terkait dengan definisi dari penyusutan atau depresiasi sehingga dapat diartikan bahwa penyusutan atau depresiasi tersebut itu sebagai penurunan dari jasa yang dapat diberikan oleh suatu aset tetap. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa aset tetap itu menggambarkan suatu tempat penyimpanan jasa yang mungkin dihasilkan oleh aset tersebut. Sehingga saat aset digunakan, tentunya kualitas jasa ini akan berkurang dan harus diakui sebagai sebuah beban. Nah, pendekatan ini juga dianut dalam accounting research study yang menyatakan bahwa akuntansi depresiasi ini merupakan proses alokasi biaya atau dasar lain dari jasa yang dapat diberikan oleh bangunan atau peralatan untuk produk atau untuk periode yang memanfaatkan jasa tersebut. Namun dari pendekatan definisi yang baru tersebut itu menimbulkan dua kelemahan di mana yang pertama yaitu penyebab depresiasi seperti penggunaan aset, keausan atau kerusakan fisik ini tidak dapat diukur secara normal. Tidak ada korelasinya atau hubungan langsung antara penggunaan aset dengan penghasilan yang diperoleh pada periode berjalan. Oleh karenanya, cara ini pun hanya merupakan alokasi atas biaya aset seperti pendekatan yang pertama. Dan yang kelemahan yang kedua yaitu sulit untuk menetapkan beberapa harga per unit jasa yang dihasilkan oleh aset tetap tersebut. Walaupun pendekatan ini lebih memiliki arti semantik, namun tetap tidak dapat menghasilkan pengukuran depresiasi atau pengukuran penyusutan yang tidak arbiter.
Bahasan berikutnya dalam pengukuran aset tetap adalah terkait dengan perbaikan dan pemeliharaan, di mana kita ketahui bahwa aset yang didepresiasikan ini sesungguhnya terdiri dari kumpulan aset. Contoh misalnya dalam hal ini truk itu sebenarnya terdiri dari mesin, terdiri dari karburator, terdiri dari ban, dan spare part lainnya. Setelah digunakan, tentunya truk tersebut itu akan semakin usang dan kemampuan truk ini tentunya akan berkurang. Nah, penurunan kemampuan ini yang sebelumnya kita definisikan sebagai depresiasi, maka dalam hal ini jika kemudian bagian-bagian dalam truk tersebut itu diganti dan diperbaharui, maka timbullah yang namanya biaya pemeliharaan atau biaya perbaikan. Nah, metode depresiasi atau metode penyusutan yang dalam hal ini menghubungkan antara biaya pemeliharaan dan biaya depresiasi ini dinamakan dengan metode penggantian atau replacement. Ketika aset digunakan sehingga ada beberapa bagian di dalamnya ini memerlukan penggantian, maka biaya penggantian tersebut itu merupakan beban depresiasi pada periode berjalan. Artinya langsung dibiayakan. Sedangkan harga perolehan aset ini dipertahankan sebagai nilai buku dari aset tersebut tanpa memperhatikan adanya biaya penggantian yang terjadi. Nah, modifikasi dari metode ini menggunakan suatu akun penampung dan membebankan biaya depresiasi secara periodik pada usia awal hingga biaya penggantian tersebut itu mencapai pada tingkat yang konstan. Sedangkan terkait dengan biaya perbaikan atau biaya repair, ini tentunya bila mana pemeliharaan menggambarkan biaya normal untuk mempertahankan penggunaan aset secara efisien, maka biaya perbaikan ini mengacu pada pemuliaan aset tanpa meningkatkan kapasitas masa manfaatnya. Meskipun begitu, perbaikan ini dapat diartikan yaitu penyesuaian mesin atau tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memperbaiki komponen yang rusak menjadi seperti semula, atau penggantian satu atau beberapa komponen aset tanpa mengganti terhadap seluruh aset tersebut. Dalam hal ini, akuntan sering merekomendasikan agar biaya perbaikan ini diestimasi selama masa manfaat aset dengan membuat suatu penyisihan atau allowance. Nah, penyisihan ini sebaiknya diperlakukan sebagai kontra akun dari aset yang dimaksud, sama seperti perlakuan atas depresiasi. Artinya, untuk biaya perbaikan ini sebenarnya dapat dikapitalisasi namun dipisahkan dari nilai aset yang menjadi aset perusahaan tersebut, sehingga akan ada dua akun, yang satu adalah akun aset tersebut dan yang kedua adalah akun biaya perbaikan terhadap aset tersebut yang dapat juga dilakukan perlakuan penyusutan. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan aset tak berwujud, di mana untuk ini kita perlu mengetahui definisi dari aset tak berwujud terlebih dahulu. Nah, aset tidak berwujud ini didefinisikan sebagai aset tak lancar dan tak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aset tetap yang lain. Salah satu karakteristik dari aset tak berwujud yang paling penting dalam hal ini adalah tingkat ketidakpastian mengenai nilai dan manfaatnya di kemudian hari.
Ada beberapa karakteristik dari aset tak berwujud yang dapat membedakannya dengan aset tetap, yaitu yang pertama, tidak tersedianya penggunaan alternatif. Contohnya adalah hak proteksi pangsa pasar, pemilihan proses atau produk eksklusif, dan lainnya. Namun dalam hal ini ada beberapa pengecualian atas sifat tersebut, misalnya penggunaan merek Mickey Mouse yang tidak hanya terbatas pada film saja, tapi juga untuk dijual sebagai produk lain. Sehingga dalam hal ini ada penggunaan alternatif untuk aset tak berwujud tersebut. Dan yang kedua yaitu tidak dapat dipisahkan, maksudnya aset tak berwujud ini tidak dapat dipisahkan dengan perusahaan. Aset ini ada dan memiliki nilai karena kombinasi dengan aset berwujud lainnya. Namun ada beberapa sanggahan atas pendapat ini. Pertama bahwa banyak aset tak berwujud yang terpisah seperti copyright. Dan yang kedua bahwa aset berwujud pun hanya bernilai karena dikombinasikan oleh aset tak berwujud. Karenanya kedua aset ini memiliki nilai yang harus diakui. Dan yang ketiga yaitu tingginya ketidakpastian atas manfaat masa depan yang mungkin diterima. Hal ini tentunya menyebabkan sulit untuk menghubungkan aset tak berwujud dengan penghasilan perusahaan pada periode tertentu. Sehingga sebaiknya dalam hal ini aset tetap tak berwujud ini langsung dibebankan pada periode berjalan. Ini merupakan pendekatan konservatif. Namun sekali lagi, beberapa aset tak berwujud ini memiliki manfaat yang pasti seperti nilai pendidikan perguruan tinggi yang dianggap lebih pasti dari pengembangan suatu jenis peralatan. Salah satu aset tak berwujud yang sangat penting untuk kita bahas adalah berkenaan dengan goodwill, di mana goodwill ini merupakan perbedaan antara biaya perolehan suatu aset dan nilai pasar wajar atau nilai buku dari suatu aset. Goodwill ini merupakan nilai yang melekat pada sebuah perusahaan karena memiliki yang namanya reputasi, merek, hubungan pelanggan, faktor-faktor manajemen, karyawan yang berkualitas, dan aset imaterial lainnya. Sehingga perlu kiranya untuk membahas secara detail mengenai pengukuran dari goodwill tersebut. Nah, dalam hal ini ada 3 pendekatan dalam pengukuran goodwill, yaitu yang pertama, goodwill sebagai sikap yang menguntungkan terhadap perusahaan, sehingga dalam hal ini goodwill seringkali dianggap timbul dari hubungan bisnis yang menguntungkan, hubungan yang baik dengan pekerja, dan sikap pelanggan yang menguntungkan. Sebenarnya dalam hal ini goodwill hanya mewakili manfaat residu yang tidak dapat diasosiasikan dengan suatu aset tertentu. Itu merupakan hasil dari manajemen bisnis yang baik dan keuntungan dari kondisi monopolis. Dan yang kedua yaitu pengukuran goodwill menggunakan nilai sekarang atau present value dari pendapatan yang melebihi normal. Nah, jika perusahaan berhasil memperoleh pendapatan yang melebihi pendapatan normal dalam suatu jenis industri, maka kelebihan atas pendapatan normal tersebut itu dikapitalisasikan sebagai aset tak berwujud. Namun sebenarnya tidak ada suatu cara untuk menilai perusahaan secara objektif. Hanya berkaitan dengan selisih nilai buku dengan nilai perolehan pada saat melakukan yang namanya akuisisi tersebut. Dan yang ketiga yaitu goodwill sebagai suatu akun penilaian utama, di mana goodwill ini merupakan kelebihan harga perusahaan secara keseluruhan jika dibandingkan dengan total harga
jual aset perusahaan jika dijual secara individu. Jadi goodwill ini hanya nilai perusahaan yang tidak dapat dihubungkan dengan suatu aset tertentu. Dengan kata lain, 1 ditambah 1 sama dengan aset, tapi tidak sama dengan 2, melainkan lebih dari 2, karena telah terjadi sinergi yang menyebabkan nilai keseluruhan perusahaan tersebut itu bertambah. Sehingga dalam hal ini dapat dinyatakan perusahaan memiliki goodwill dan ada penilaian tersendiri terhadap goodwill tersebut. Terkait dengan goodwill dan aset tak berwujud lainnya, ini sebenarnya dibuat secara bertahap oleh perusahaan melalui pengeluaran tahunan dan akan dibebankan langsung sebagai beban operasional perusahaan. Namun, ada aset tetap yang dibeli secara gabungan atau lansam atau yang dikembangkan melalui pengeluaran yang luar biasa dan teridentifikasi dan seringkali dikapitalisasi dan dalam hal ini perlu untuk diamortisasi. Nah, terkait dengan nilai aset tak berwujud, ini yang ditentukan dalam melakukan estimasi mengenai amortisasi dapat dimanfaatkan melalui 2 hal, yaitu masa manfaat aset dan pola alokasi selama beberapa periode umur aset tersebut. Sehingga dalam hal ini akan memudahkan terhadap akuntan dalam melakukan perhitungan amortisasi pada aset tak berwujud tersebut. Terkait dengan amortisasi dalam aset tak berwujud, ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah amortisasi untuk aset tak berwujud yang umurnya terbatas. Ingat, dalam hal ini amortisasi merupakan penyusutan untuk aset tak berwujud. Nah, contoh misalnya dalam hal ini adalah paten, copyright, dan beberapa franchise. Ini memiliki umur maksimum berdasarkan hukum dan jarang sekali umur ekonomis tersebut itu melebihi umur menurut ketentuan hukum yang berlaku. Contoh misalnya paten, ini ada ketentuan yang menyatakan bahwa paten tersebut itu selama kurun waktu pengakuannya adalah 10 tahun. Maka amortisasi yang dapat ditentukan untuk paten tersebut itu berdasarkan pada ketentuan hukum adalah 10 tahun. Namun, jika umur ekonomis jauh lebih pendek dari umur menurut hukum, maka umur ekonomislah yang seharusnya digunakan. Contoh misalnya tadi, paten menurut ketentuan hukumnya adalah 10 tahun, tapi berdasarkan estimasi dari perusahaan bahwa umur ekonomis dari paten tersebut itu tidak melebihi dari 10 tahun, maka yang dipergunakan dalam amortisasi ini adalah kurang dari 10 tahun tersebut, misalnya 8 tahun. Nah, itu yang dijadikan dasar dalam penggunaan masa ekonomis dari paten tersebut. Nah, terkait dengan metode yang dianjurkan untuk digunakan, Accounting Principle Board ini menganjurkan bahwa agar aset tak berwujud itu diamortisasi dengan metode garis lurus, kecuali jika metode sistematis lainnya itu dianggap lebih layak, maka diperkenankan. Tapi dalam hal ini dianjurkan untuk menggunakan metode garis lurus. Dan yang kedua terkait dengan amortisasi aset tak berwujud adalah amortisasi untuk aset tak berwujud yang umurnya tak terbatas. Contoh misalnya dalam hal ini adalah trademark, trade names, organization cost, dan goodwill. Ini merupakan contoh aset tak berwujud yang dianggap memiliki umur yang tak terbatas. Sehingga dalam hal ini Accounting Principle Board atau APB mengharuskan aset tak terbatas ini diamortisasi selama estimasi periode manfaat dari aset tak berwujud tersebut. Namun tidak boleh melebihi dari 40 tahun. Artinya batasan maksimal untuk melakukan amortisasi terhadap
aset tak berwujud yang umurnya tak terbatas, ini adalah tidak boleh melebihi 40 tahun. Nah, batasan 40 tahun ini merupakan hal arbiter, tidak ada ketentuan bakunya. Dan alasan ini digunakan adalah bahwa jangka waktu ini cukup panjang sehingga tidak ada dampak yang signifikan terhadap laporan laba rugi pada suatu periode tertentu. Namun terkait dengan amortisasi untuk aset tak berwujud yang umurnya tak terbatas ini, PSAK memiliki batasan yang berbeda dengan APB untuk periode amortisasinya. Di mana disebutkan dalam PSAK nomor 19 paragraf 17 itu dinyatakan bahwa periode amortisasi tidak boleh melebihi 20 tahun, di mana periode 20 tahun ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa dalam jangka waktu 20 tahun sudah banyak perkembangan yang terjadi. Sehingga setelah lewat waktu 20 tahun, aset tak berwujud tersebut itu diperkirakan tidak ada manfaat keekonomiannya lagi. Sehingga baiknya dalam hal ini untuk melakukan amortisasi bagi aset tak berwujud yang umurnya tak terbatas, itu lebih baik menggunakan standar yang telah dibuat oleh SAK dalam PSAK nomor 19 tersebut, yaitu diamortisasi tidak boleh melebihi dari 20 tahun. Selanjutnya, kita akan membahas masalah-masalah khusus mengenai aset dalam teori akuntansi ini. Bahasan pertama yaitu mengenai beban tangguhan, di mana beban tangguhan ini kalau didasarkan pada definisi aset, itu bukan merupakan aset dalam arti umum. Coba kita flashback terlebih dahulu bahwa kriteria aset ini ada 3. Yang pertama, memiliki manfaat nilai masa yang akan datang dimiliki oleh suatu entitas, dan yang ketiga berdasarkan pada transaksi masa lalu. Nah, mengenai beban ditangguhkan ini bisa diakui sebagai aset bila mana beban tersebut dimaksudkan untuk ditandingkan dengan pendapatan masa mendatang. Maka dalam struktur akuntansi, beban tersebut dapat diklasifikasikan sebagai aset dalam neraca. Beban tangguhan tidak hanya menyangkut kos dalam bentuk fisik, tetapi termasuk juga kos jasa dalam bentuk lain selama memenuhi kriteria sebagai beban tangguhan. Contoh misalnya, pada saat kita mau membuat suatu produk itu harus melakukan perizinan terlebih dahulu, entah itu misalnya ke Badan POM. Nah, nilainya dalam pengurusan perizinan tersebut itu sangat signifikan sekali karena berkaitan dengan pengujian dan semacamnya. Biaya yang dikeluarkan tersebut itu dapat dimasukkan menjadi beban ditangguhkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena produknya masih belum diproduksi dan diedarkan di pasaran. Kalau misalnya produknya sudah diproduksi, didistribusikan, dan diedarkan di pasar, maka biaya tersebut itu dapat dibebankan atau dikeluarkan dari beban ditangguhkan. Nah, prinsip beban tangguhan ini sekarang biasanya dipergunakan dalam PSAK 69 yang berhubungan dengan aset biologis. Contoh misalnya, pada saat kita menanam padi yang membutuhkan waktu 6 bulan panen misalnya, maka biaya yang dikeluarkan selama 6 bulan itu ditangguhkan terlebih dahulu. Tapi pada saat terjadi yang namanya panen dan penjualan, biaya tersebut itu dikeluarkan untuk kita tandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan padi tersebut. Itu salah satu contoh yang berkaitan dengan beban tangguhan.
Masalah khusus yang kedua yaitu mengenai kapitalisasi bunga. Ada 3 kategori atau 3 hal yang dapat menyelesaikan masalah kapitalisasi bunga ini. Yang pertama yaitu bunga tidak dikapitalisasi. Yang namanya bunga ya tetap langsung dibiayakan, tidak dimasukkan dalam neraca, tapi masuk dalam laporan laba rugi menjadi komponen biaya. Alasannya yaitu bunga merupakan kos pendanaan dan bukan elemen kos. Dilihat dari konsep kesatuan usaha, bunga merupakan pembagian laba, bukan merupakan upaya untuk memperoleh yang namanya pendapatan. Sehingga bunga tidak dikapitalisasi, tapi langsung dibiayakan. Yang kedua, bunga dapat dikapitalisasi dan dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik yang dibangun sendiri. Misal katakanlah kita membangun sebuah pabrik dan uang tersebut itu dihasilkan dari pinjaman perbankan. Maka bunga-bunga tersebut itu dimasukkan dalam elemen kos fasilitas fisik yang kita keluarkan. Kalau misalnya kita pinjam 1M, kalau plus bunganya misalnya katakanlah menjadi 1,2 M, maka nilai aset tersebut itu tercatatnya adalah 1,2 M. Nah, yang ketiga, bunga dikapitalisasi tetapi tidak dimasukkan dalam elemen kos fasilitas fisik yang dibangun. Kalau misalnya kita tadi contohkan nilai bangunnya adalah 1M, tapi kita harus membayar 1,2 M karena ada komponen bunga di sana, maka yang 1M-nya itu dicatat sebagai fasilitas fisik, sedangkan yang 200 juta itu dimasukkan dalam biaya ditangguhkan berkaitan dengan bunga yang dikapitalisasi. Nah, untuk dua hal ini, baik poin yang B dan C, itu mengakibatkan terjadinya yang namanya penyusutan. Masalah khusus berikutnya yang berkaitan dengan aset yaitu capital expenditure atau pengeluaran kapital untuk aset. Apa itu capital expenditure? Yaitu pengorbanan sumber ekonomi yang berkaitan dengan objek jasa atau fasilitas fisik baik saat diperoleh maupun saat digunakan dalam operasional perusahaan. Adapun aturan umum yang digunakan untuk menentukan pengorbanan ekonomi sebagai pengeluaran kapital itu ada 2. Yang pertama adalah untuk aset non-moneter yang baru diperoleh atau dibeli, suatu pengeluaran akan dikapitalisasi jika pengeluaran tersebut dimaksudkan untuk memperoleh aset sampai aset yang bersangkutan siap untuk dipergunakan dalam operasional perusahaan. Contoh misalnya, kita membeli sebuah mesin nilainya 100 juta. Maka untuk mendatangkan mesin tersebut, itu kita harus mengeluarkan lagi biaya transportasinya sebesar 10 juta. Nah, pada saat barang tersebut atau mesin tersebut itu sudah sampai ke perusahaan, terus kita ingin memasukkannya. Karena biaya untuk 10 juta itu hanya untuk angkutannya saja. Maka dibutuhkan biaya untuk sewa forklift, terus install mesin tersebut. Sehingga biaya yang akan dikeluarkan itu nambah lagi. Misalnya penambahannya untuk sewa forklift dan instalasinya itu membutuhkan biaya 10 juta kembali. Maka biaya yang dikeluarkan itu sudah 120 juta meliputi 100 juta untuk mesin tersebut, 10 juta untuk biaya transportasinya, 10 juta untuk install mesin tersebut dengan forkliftnya. Nah, ketika mesin tersebut itu sudah terpasang, timbul problem kembali yaitu mengenai edukasi terhadap
mesin tersebut. Bagaimana cara mengoperasionalkannya? Kita harus mendatangkan teknisinya, membutuhkan biaya kurang lebih katakanlah 5 jutaan. Maka biaya yang dikeluarkan sampai mesin tersebut itu bisa dipergunakan, yaitu 100 juta untuk mesinnya, 10 juta untuk biaya transportasi, 10 juta untuk install mesin tersebut, dan 5 juta untuk training berkaitan dengan mesin tersebut. Totalnya 125 juta, maka harga perolehan sebanyak 125 juta itulah yang diakui sebagai nilai aset. Fisiknya memang senilai 100 juta, tapi 25 juta tersebut itu merupakan pengeluaran yang harus dikapitalisasikan untuk aset tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk aset yang telah dipakai atau aset lama, pengeluaran akan dikapitalisasi bila memenuhi syarat sebagai berikut. Menambah kapasitas produksi aset yang bersangkutan, menambah umur ekonomis, dan menambah nilai aset. Misal, kita memiliki yang namanya kendaraan. Nah, kendaraan tersebut itu mengalami yang namanya kerusakan berat sehingga tidak bisa dipergunakan untuk operasional perusahaan. Konsekuensi dari kerusakan tersebut itu adalah kita harus melakukan yang namanya perbaikan total dengan membeli beberapa komponen mesin atau peralatan yang sangat material, tapi akan menambah umur ekonomis dan nilai aset kendaraan tersebut sehingga bisa dipergunakan. Maka biaya yang dikeluarkan untuk kendaraan tersebut, untuk aset kendaraan tersebut itu dapat dikapitalisasikan. Caranya bagaimana? Ya, dimasukkan dalam komponen aset kendaraan tersebut sehingga nilainya akan disusutkan untuk periode berikutnya. Itu yang mengenai capital expenditure untuk aset yang telah dipakai atau aset yang lama. Contoh lainnya misalnya bangunan yang kita pergunakan saat ini ambruk kayak gitu kan ya untuk salah satu gudangnya. Maka perbaikan untuk gedung tersebut yang ambruk itu dapat dikapitalisasi karena menambah kapasitas gedung tersebut yang awalnya ambruk menjadi baik kembali dan menambah umur ekonomis serta menambah nilai aset. Itu beberapa contoh yang berkaitan dengan capital expenditure untuk aset yang telah dipakai atau aset yang lama. Masalah berikutnya yaitu mengenai aset donasi atau aset sumbangan. Apabila perusahaan memperoleh suatu aset tanpa harus mengeluarkan atau mengorbankan sumber ekonomi, berupa aset yang berasal dari sumbangan dan memiliki manfaat untuk menghasilkan pendapatan, maka aset tersebut harus ditentukan nilai wajarnya. Pengukuran semacam ini dimaksudkan untuk menentukan secara tepat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Sebagaimana yang tadi saya contohkan mengenai tanah hibah. Maka untuk menentukan nilai tanah hibah ini biasanya menggunakan metode current value, yaitu membandingkan nilai aset yang sejenis. Kalau misalnya kita sudah mengetahui nilai aset tanah pada wilayah tersebut, maka aset donasi berupa tanah tersebut itu dapat dinilai sebesar nilai aset tanah pada lingkungan yang dimaksud. Kalau misalnya kita mendapatkan sebuah kendaraan donasi berupa donasi, contoh yang lainnya, maka kendaraan tersebut itu dapat dinilai dengan aset kendaraan lainnya yang nilainya pada umumnya, sehingga nilai tersebut dapat kita input sebagai penilaian aset kendaraan
hasil dari donasi atau sumbangan. Masalah khusus yang terakhir mengenai aset yaitu aset non moneter. Apa itu aset non moneter? Yaitu aset yang mengandung nilai rupiah yang bisa berubah-ubah sewaktu-waktu seiring berjalannya waktu. Semisal persediaan, bangunan, saham, dan goodwill. Itu yang berkaitan dengan aset non moneter. Nah, pengukuran yang umum digunakan untuk menentukan aset moneter tersebut adalah jumlah rupiah uang tunai yang akan diperoleh seandainya aset non-moneter tersebut itu dijual lebih dahulu secara tunai di pasar umum. Ini berkaitan dengan prinsip historical cost dalam penentuan metode penilaiannya. Apabila aset yang diterima adalah aset yang tidak sejenis, aset tersebut dinilai atas dasar nilai wajarnya. Ini kalau misalnya terjadi yang namanya pertukaran antara aset A dengan aset B yang tidak sejenis, maka dinilai berdasarkan nilai wajarnya sesuai dengan kondisi pasar, nilai wajar pasar. Sedangkan untuk aset yang sejenis, kalau misalnya A ditukar dengan A misalnya, penilaian dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika ada unsur rugi dalam transaksi tersebut, maka nilai aset yang diterima adalah nilai wajar dari aset yang diterima ditambah sejumlah kas tertentu yang harus dikeluarkan. Misal katakanlah A nilainya 10 juta. Terus nilai A yang satunya itu adalah 15 juta. Maka kita akan menambah kerugian sebesar 5 juta tersebut. Sehingga penilaian pertukaran aset tersebut itu nilainya tetap menjadi 15 juta. Jika ada unsur untung dalam transaksi tersebut, nilai aset yang diterima adalah nilai buku aset yang diserahkan ditambah sejumlah kas tertentu yang dikeluarkan. Ini prinsipnya sama dengan yang pertama, tapi dalam posisi antara yang menyerahkan dengan yang diserahkan. Kalau dalam urusan nilai buku aset yang dimaksudkan ini harus dikeluarkan akumulasi penyusutannya terlebih dahulu. Kalau kita memahami dalam pengantar akuntansi yang berkaitan dengan pertukaran aset, ini kita akan lebih mudah untuk memahami transaksi yang dimaksudkan. Yang terakhir yaitu jika ada untung dan diterima sejumlah kas, maka nilai aset yang diterima adalah nilai buku aset yang diserahkan dikurangi proporsi tertentu dalam nilai buku aset yang dijual. Nah, ini beberapa masalah-masalah khusus mengenai aset yang ada dalam teori akuntansi. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.